besar, coloris, dan lain-lain. Selamat datang di Daunet Films. Hari ini kita akan membahas sebuah monitor yang ada di belakang gue ini. Monitor apa ya ini ya? Ini adalah Asus ProArt 278 QV. Nah, kita akan bahas secara objektif monitor ini dari beberapa hal. Yang pertama misalnya desain monitornya sendiri, lalu desain stand-nya oke atau enggak, lalu displaynya, panelnya pakai teknologi apa, color space-nya, I/O port, dan bahkan sertifikat yang ada di monitor ini. So, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah desain dari monitor ini sendiri. Seperti yang kalian lihat di sini, untuk bezelnya ini tipis ya. Nih, seperti ini nih. Ya, lalu di bawahnya ada chinnya sedikit, tapi nggak terlalu gede. Di sini chinnya ini untuk naruh tombol-tombol yang ada. Lalu di sini ada tulisan Asusnya. Nah, meskipun ini logonya lumayan besar di sini, tapi nggak mengganggu sama sekali. Dan kalau misalnya kita lihat di sini untuk desainnya ini sama sekali nggak mengganggu. Tapi paling enak sebenarnya tombol ini ya ada di belakang kayak ProArt yang lainnya. Tapi oke banget untuk monitor dengan kelas dan harga segini. Nah, gimana dengan bahannya? Nah, bahannya ini sebenarnya plastik ya. Tapi kalau kita nggak pegang langsung, nggak ketok-ketok, ini nggak kerasa kayak plastik gitu. Nah, yang di sini yang unik kalau dari desain plus bahan di sini itu ada kayak penggarisnya, karena memang monitor ini juga cocok banget buat desainer untuk melihat ukuran asli inci sama sentimeter yang diwakilkan dengan garis-garis yang ada di sini. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk desain standnya. Kenapa desain stand ini penting? Karena ya desain stand ini sekarang ini memang jadi tren. Ada yang modelnya minimalis banget, ada yang beberapa monitor memang terlihat jadul banget, ada yang gaming banget. Untuk ProArt 278 QV ini standnya itu udah kayak ProArt yang mahal-mahal di sini dengan warna yang silver kayak gini. Ada item-itemnya, dia terlihat mewah banget. Jadi kayak rasa ProArt mahal. Jadi untuk desain standnya ini bagus banget. Meskipun kalian bisa akalin lagi pakai stand custom yang udah pakai VESA mount. Nah, untuk standnya ini cukup ergonomis ya. Di sini dia bisa juga tilt, oke, naik turun. Lalu juga monitor ini bisa swivel, bisa sampai segini. Lalu juga bisa di rotate sampai segini kalau kalian lihat. Jadi enak banget kalau misalnya kalian mau pakai jadiin jadi primary atau secondary monitor. Lalu juga untuk height adjustment-nya di sini ini smooth banget ya, karena memang udah disesuaikan sama bobot setiap monitornya. Nah, lalu yang bikin keren juga, kelihatan profesional juga, itu adalah di tengah-tengah monitor ini, tengah-tengah stand-nya, itu ada kayak garis-garisnya. Meskipun mungkin ada fungsi aslinya ya, untuk derajat kemiringannya dan lain-lain, tapi secara value nilai estetika ini juga bagus banget nih. Bisa kelihatan keren banget, kayak profesional monitor banget nih. Nah, sebenarnya ada yang disayangkan sedikit dari standnya ini untuk kabel manajemen, karena kalau kita ngelihat ProArt yang mahal itu standnya itu bisa dimasukin kabel. Nah, sedangkan di sini itu nggak bisa. Jadi kita kayak langsung aja polos masuk ke belakang kabelnya lewat celah-celah yang ada di tengah ini, yang sebenarnya ya bisa jadi bocor kabelnya kalau kalian mau clean setup gitu-gitu. Tapi so far ya ini nggak mengganggu sama sekali, masih oke seperti yang kalian lihat di sini, masih relatif clean ya, apalagi kalau misalnya kalian akalin kayak velcro atau lakban. Untuk desain stand dan monitor gue rasa oke banget. Seperti yang kalian lihat, ini bener-bener bisa jadi setup minimalis ataupun setup yang cukup kompleks. Tergantung dari kalian mau konsepnya seperti apa. Nah, sekarang gimana dengan panelnya? Udah gaya-gayaan nih, udah bagus. Tapi panelnya gimana ya? Yuk langsung kita cek aja spesifikasi displaynya. Yang pertama untuk panelnya sendiri, tipe panel monitor ini itu menggunakan IPS. Viewing angle-nya ini cukup luas, sampai 178 derajat. Ini hampir 180 derajat kalian bisa lihat. Dan uniformity-nya dari kiri ke kanan itu relatif sama. Untuk backlit-nya di sini pakai LED ya, dan bisa mencapai 350 nit. Ini oke kalau misalnya kalian pakai untuk indoor yang nggak terlalu menghadap ke jendela gitu. Karena sebenarnya monitor ini kan pakainya matte ya, jadi dia nggak terlalu reflektif dan didukung dengan 350 nits itu udah cukup enak kalau misalnya kalian di ruang terang sekalipun. Tapi jangan yang bener-bener terang ngadep jendela dan lain-lain. Nah, resolusi monitor ini itu 2560 x 1440. Nah, ini bagus banget. Kenapa? Karena ini di 27 inch. WQHD di 27 inch ini cukup tajam. Jadi buat kalian yang kerja
dengan panel yang banyak, ini cukup enak. Dengan resolusi yang udah gue sebutin, ketajamannya juga udah dapet. Nah, sekarang untuk refresh rate-nya. Di sini refresh rate-nya itu 75 Hz dengan response time 5 millisecond dan udah pakai adaptive sync technology. Nah, adaptive sync technology ini memungkinkan animasinya tuh bisa lebih smooth dan juga ini meminimalisir screen tearing di monitor kita. Memang kalau misalnya kita ngomongin secara performa gaming ini akan kurang ya. Tapi untuk pekerjaan video editor atau animator atau desainer ini jauh lebih dari cukup. Karena kebanyakan monitor profesional dengan color science yang tinggi itu rata-rata 50 Hz, 60 Hz, di sekitar-sekitar itu aja. Dan jarang banget yang lebih dari itu. Nah, 75 Hz ini udah cukup banget, bahkan smooth untuk editing video. Nah, gimana dengan color gamutnya? Di sini ini udah 100% sRGB dan 100% Rec 709. Ini untuk akurasinya udah cukup tinggi. Ini dari klaimnya mereka ya, tapi kalau misalnya kita tes sendiri, ini dia hasilnya. Dari pengetesan yang kita lakukan di display Call 3 menggunakan X-Rite, di sini kita dapat gamut volumenya itu 112% sRGB, 77% Adobe RGB dan 79% DCI-P3. Dan untuk coverage-nya sendiri 98% sRGB, ya udah benar, udah nyentuh. Lalu 72% Adobe RGB dan 78% DCI-P3. Lalu selanjutnya untuk kontras rasio, di sini klaimnya adalah 1000:1. Memang ini kalau kita bandingkan dengan monitor ProArt yang seri tinggi-tingginya, ini ya jauh di bawahnya. Tapi 1000:1 ini udah cukup banget mengingat harganya yang cukup terjangkau. Lalu gimana dengan color akurasinya? Di sini klaimnya delta I kurang dari 2, yang artinya melesetnya warna itu akan sangat minim banget. Lalu kalau dari hasil tes kita sendiri, di sini variabel untuk delta I-nya itu sekitaran di angka-angka ini. Nah, dari hasil tes yang kita lakukan, delta I-nya juga oke banget. Cuma di sekitaran kurang dari 1,5 aja. Jadi bisa kalian lihat ya, untuk warna ini jarang akan meleset dengan monitor yang harganya semurah ini. Nah, lalu monitor ini itu udah pegang 3 sertifikat. Yang pertama itu sertifikat TUV Flicker Free, yang artinya di sini ini kalian akan aman kalau kalian lagi pakai untuk syuting. Dia udah flicker free. Dan monitor ini juga pegang sertifikat untuk blue light-nya. Jadi ini dari TUV juga. Ini aman banget kalau kalian pakai untuk kadar blue light-nya ini aman di mata. Nah, kalau sertifikat warnanya sendiri ini udah pegang Kalman Verified. Nah, perlu kalian ketahui kalau kita beli monitor ini udah kayak monitor profesional gitu. Udah langsung dikasih pre-calibrated dari pabriknya. Jadi kita juga dikasih report bawaan dari kalibrasi monitornya itu sendiri. So ya kalian bisa kalibrasi lagi pakai jasa kalibrasi atau ya udah kalian trust sama si data yang udah dikasih itu. Nah, itu tadi untuk panel-panelnya ya. Kita udah lihat kualitas dari monitornya, panelnya, desainnya, dan lain-lain. Tentu yang jadi pertimbangan buat orang beli monitor adalah gimana dengan I/O portnya. Kita lihat di sini I/O portnya ada beberapa. Yang pertama ada DisplayPort 1.2 x 1, lalu ada Mini DisplayPort x 1, lalu ada HDMI 1.4 di sini ada satu juga, lalu ada Dual Link DVI ada satu di sini, ada USB hub di sini ada 4, USB 3.2, Gen 1 Type A. Nah, ini bakalan kepake banget kalau kalian mau monitornya ini jadi splitter USB juga. Lalu di sini juga ada earphone jack-nya, lalu ada PC audio input. Nah, kalau misalnya kalian beli Asus ProArt 278 QV ini udah ada garansi 3 tahunnya. Dan juga 1 tahun garansi Pixel Perfect Warranty. Dan buat kalian yang cari monitor profesional dengan spek yang udah gue sebutin tadi, tentunya kalian lihat sendiri ya, dengan harga yang terjangkau, monitor ini menurut gue good deal banget. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching and always 100% sRGB.